Shitsuraishimasu. Konbanwa sensei no minasang, sumimasen ga via sensei, watashi wa Kanagawa Kurasu no Sri Cahyati desu. Izin mengumpulkan video Batsu bab 6 sampai 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bab 10. Bab 10 sendiri itu ada dari poin A sampai dengan poin G. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu setiap poinnya. Di poin A itu ada kata benda lalu ga imas. Ini artinya ada yang menunjukkan untuk makhluk hidup. Nah, partikel ga-nya sendiri ini itu partikel penegasan sebuah kalimat. Nah, contohnya itu ada di nomor 1, ada sensei to jisusei ga imas, ada guru dan peserta magang. Guru dan peserta magang sendiri itu makhluk hidup, makanya digolongkan ke imas, yaitu makhluk hidup, ada untuk makhluk hidup. Nah, ada juga contoh kedua, neko ga imas, ada kucing. Hewan juga bernapas, jadi digolongkan ke makhluk hidup. Nah, lalu di poin B. Di poin B di sini ada kata benda, lalu ga arimas. Nah, bedanya dari poin A dengan poin B itu kan kalau poin A itu imas, ada untuk makhluk hidup, sedangkan di poin B itu arimas, ada untuk benda mati. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ada di nomor 1, pasokon ga arimas, ada komputer. Komputer itu benda mati. Lalu di contoh kedua ada soko ga arimas, ada gudang. Seperti itu. Ga arimas itu menunjukkan untuk benda mati. Hai. Lalu di poin C sendiri itu ada keterangan tempat, lalu partikel ni, kemudian kata benda, lalu ga imas atau arimas yang artinya ada, nani-nani di nani-nani. Fungsi partikel ni sendiri di sini itu untuk menunjukkan keberadaan. Nah, contohnya di sini ada kyosu ni sensei to jisusei ga imas, ada sensei dan peserta magang di kelas. Nah, partikel ni di sini itu menunjukkan keberadaan dari sensei dan peserta magangnya, yaitu ada di kelas. Seperti itu. Lalu di contoh kedua juga ada uchi no niwa ni neko ga imas, ada kucing di halaman rumah. Kenapa kita pakainya imas dari tadi? Karena subjeknya itu kita makhluk hidup. Di contoh pertama itu menunjukkan sensei, guru dan juga peserta magang. Sedangkan di contoh kedua itu kucing, dan itu kan makhluk hidup, makanya di akhirannya kita menggunakan imas. Lalu juga di poin 3, di contoh nomor 3 itu ada jimusho ni sukue to isu ga arimasu, ada meja dan kursi di kantor. Nah, baru kan meja dan kursi itu termasuk benda mati, makanya di belakangnya itu kita menggunakan ga arimas yang menunjukkan ada untuk benda mati. Nah, di sini juga keberadaan itu ada di kantor. Si meja dan kursinya itu ada di kantor. Lalu di nomor 4, kaisha no sakaku ni soko ga arimasu, ada gudang di dekat perusahaan. Di sini itu kata bendanya itu gudang, lalu keberadaannya itu ada di dekat perusahaan. Terus di contoh nomor 5 itu ada asoko ni kojo ga arimasu, ada pabrik di sana. Lalu di poin D itu ada daremo imasen,
tidak ada siapapun. Daremo ini itu mengartikan siapapun. Nah, contohnya. Contoh pertama. Jugyo ga arimasu kara ryou ni daremo imasen. Karena ada pelajaran, di asrama tidak ada siapapun. Lalu contoh nomor 2 juga. Nichiyobi wa jimusho ni daremo imasen. Hari Minggu di kantor tidak ada siapapun. Nah, daremo di sini itu untuk menunjukkan kayak makhluk hidup, kayak orang gitu. Makanya dare, siapa. Daremo, siapapun. Jadi di poin D ini itu merujuk ke makhluk hidup. Nah, di poin E-nya itu ada nanimo arimasen. Tidak ada apapun. Nah, baru di poin E ini kita itu menjelaskan kayak benda mati gitu. Nah, contohnya seperti ini. Reizoko ni nanimo arimasen. Di lemari es tidak ada apapun. Jadi kan lemari es itu dia benda mati kan, makanya tergolong di nanimo, apapun. Jadi di dalam kulkas itu tidak ada air, tidak ada kudamono. Terus di contoh poin 2-nya ada hea ni nanimo arimasen. Di kamar tidak ada apapun. Seperti itu teman-teman. Di poin F sendiri itu ada subjek wa, keterangan tempat no, posisi ni, imas atau arimas, yang artinya ada di nani-nani. Contoh pertama, Agus-san no neko wa uchi no naka ni imasu. Kucing saudara Agus ada di dalam rumah. Nah, subjeknya sendiri di sini itu ada kucing saudara Agus. Lalu keterangan tempatnya itu di rumah. Lalu posisinya itu ada di dalam rumah, seperti itu. Nah, di contoh kedua, hon wa sukuen no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Nah, ini kan buku kan benda mati, jadi kita menggunakannya arimasu. Nah, buku ini itu subjek, lalu di atas mejanya itu menerangkan keterangan tempat dan posisinya. Nah, lanjut kita ke poin G. Nani nani ya, nani nani ya, nani nani nado, yang artinya dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu apa bedanya ya dengan to? Kan sama-sama artinya tuh dan. Nah, kalau to sendiri itu penyebutannya tuh unlimited. Jadi kayak Ryoshinto, Anito, Imototo, Aneto, Watashito, seperti itu. Jadi penyebutannya itu bisa banyak. Sedangkan ya itu penyebutannya itu hanya di 2-3 kata aja. Seperti contoh nomor pertama ini. Nihon ni Indonesia ya Taya Betaramu no jisusei ga imasu. Di Jepang ada peserta magang Indonesia dan Thailand dan Vietnam. Di sini hanya menyebutkan 3 saja. Nah, lalu di poin kedua juga di contoh kedua ada kabang no naka ni kyokaso ya jiso nado ga arimasu. Ada buku pelajaran dan kamus dan lain-lain di dalam tas. Nah, nado sendiri itu tuh menyebut bisa kan di dalam tas itu bukan hanya ada buku pelajaran dan juga kamus, tapi masih ada bolpen, enpitsu dan lain-lain kan. Tapi kita di sini menggunakannya
nado yang mengartikan itu dan lain-lain. Jadi di dalam tas itu tidak hanya ada buku pelajaran dan kamus, tapi juga ada yang lainnya. Ya, seperti itu. Hai, ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.